Assalamualaikum adik-adik, selamat datang di channel LK Vega Terasu. Halo adik-adik, kembali lagi dengan KL. Kali ini kita akan membahas latihan contoh soal ANBK literasi ya, AKM literasi untuk tingkat SMP MTS paket B. Nih, soal literasi untuk jenjang SMP ini yang versi keduanya ya, yang versi pertamanya sudah ada videonya, tinggal adik-adik cari kalau belum menemukannya ya di channel saya sendiri. Sekarang kita akan mengerjakannya satu persatu ya. Ini ada ceritanya dulu tentang Putri Lopian, kisah dari Tapanuli Tengah. Liburan semester ini, Riga berlibur ke rumah kakek di Sibolga, Sumatera Utara. Kakek senang sekali bercerita, begitu banyak legenda yang kakek ceritakan padanya. Kali ini kakek bercerita tentang Putri Lopian, seorang penyayang binatang yang memiliki banyak sahabat hewan. Setiap sore, Putri Lopian memanggil para sahabatnya dari balik pagar halaman istana yang berbatasan dengan hutan, lalu memberi mereka makan. Sahabatnya yang paling dekat adalah kura-kura yang selalu mengikutinya. Namun si kura-kura pemalu. Jika ada orang lain, si kura-kura akan bersembunyi, pura-pura jadi batu. Jadi sahabat dekatnya adalah kura-kura ya. Suatu pagi, ketika dia sedang menemui teman-temannya di tepi hutan, gempa besar terjadi. Suasana kacau balau. Penghuni istana berlarian keluar. Orang tuanya tidak ada. Kelinci dan rusa mendatanginya, menarik-narik kainnya agar dia ikut mereka ke arah hutan, menjauhi pantai. Sementara itu, orang-orang malah berlarian ke laut sambil membawa keranjang berteriak, "Ikan, banyak ikan di pantai!" Tiba-tiba saja, gelombang dahsyat datang dari arah laut, semua tersapu. Putri Lopian juga. Di mana-mana hanya ada air. Sebongkah batu muncul di dekatnya. Ternyata itu si kura-kura. Putri Lopian berpegangan ke tempurung sahabatnya. Kura-kura membawanya berenang ke dataran tinggi dan hewan lain membantu menariknya. Akhirnya dia selamat. Sayang sekali, Putri Lopian tidak dapat menemukan orang tuanya. Namun, sahabat-sahabatnya menjadi pelipur lara hingga dewasa. Dia masih menyayangi hewan-hewan itu. Sumber, ini ada sumbernya, Kemdikbud ya, GLN, kemdikbud.go.id. Siapa sahabat Putri Lopian yang mendatangi dan menarik-narik kainnya? Pilih jawaban yang benar dengan memberi tanda centang. Jawaban benar bisa lebih dari satu. Kalian ingat nggak siapa? Yaitu kelinci dan rusa. Kelinci, ada rusa, ada. Coba kita lihat di sini ya kalau kalian bingung. Kalian lupa lagi, misalnya bisa kalian baca lagi. Tadi udah kita baca ya. Nah, setelah itu nih di sini ada ini. Kelinci dan rusa ini. Nah, ini kelinci dan rusa ya jadi jawabannya. Kita ke soal selanjutnya, soal berikutnya. Ini masih tentang Putri Lopian. Apa yang dilakukan kura-kura dan Putri Lopian setelah gempa besar terjadinya? Nah, apakah A. Kura-kura menarik Putri Lopian untuk menjauhi pantai? Bukan ya, tadi kita sudah baca. Kura-kura dan Putri Lopian bergegas berlari menuju ke hutan. Ini juga bukan. Putri Lopian mengajak kura-kura berlari ke laut mencari orang tuanya. Ini juga bukan ya, orang tuanya hilang malah ya. Putri Lopian berpegangan pada tempurung kura-kura. Iya ini ya, yang tadi katanya kayak batu tapi ternyata itu adalah kura-kura. Kita ke soal berikutnya nomor 3, masih tentang Putri Lopian. Kita cari adik-adik, kita ke soalnya. Berdasarkan gambar dan isi cerita tersebut, apa yang membuat Putri Lopian selamat dari gelombang dahsyat? Apa? Coba ada yang bisa menebaknya? Apakah A. Kepandaian Putri Lopian berenang karena istananya dekat pantai? Enggak ya. Gempanya aja dahsyat ya. Air lautnya juga dahsyat, menyapu. Persahabatan Putri Lopian dengan binatang yang selalu mengikutinya ini ya. Kita save dulu, coba yang lainnya. Kekuatan yang dimiliki oleh Putri Lopian yang didapat dari teman-temannya bukan. Dataran tinggi sebagai tujuan Putri Lopian untuk menghindari gelombang, ini bukan. Berarti persahabatan Putri Lopian. Untuk soal cerita seperti ini kalian harus fokus ya,
pada detail-detailnya. Kita ke soalan berikutnya, masih tentang Putri Lopian. Pertanyaannya di paling bawah. Bagaimana sifat kura-kura beserta alasan yang sesuai berdasarkan cerita tersebut? Kura-kura bagaimana? Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda centang. Jawaban benar lebih dari satu. Jadi kalau persegi gini jawabannya biasanya lebih dari satu ya. Kalau persegi gini, kalau bulat biasanya satu. Yang pertama, pemalu karena bila ada orang lain datang dia akan bersembunyi. Betul ya tadi. Penolong karena menyelamatkan Putri Lopian dan membawanya ke dataran tinggi. Betul juga ya, karena kura-kura lah yang menolongnya. Penyayang karena hingga dewasa dia masih menyayangi hewan-hewan lain. Ini kurang tepat. Peduli karena mengajak Putri Lopian untuk menjauhi pantai setelah terjadi gempa. Ini juga kurang tepat. Kita ke soal berikutnya. Nomor 5 ya. Mengapa gambar sudah tepat mewakili isi teks pada awal cerita sebelum gelombang dahsyat terjadi? Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda centang. Jadi pilih jawaban yang benar. Bisa lebih dari satu ya. Suasana di pinggir pantai bersama para binatang. Yang keempat ya, kurang tepat. Kura-kura sudah berbaur dengan hewan-hewan lainnya. Ini betul ya. Tempat tinggal Putri Lopian diceritakan berbatasan dengan laut. Tidak, kurang tepat ya. Terlihat latar tempat di sekitar halaman istana. Nah ini sudah tepat. Kita ke soal berikutnya. Ini ada gambar botol musik ya. Kita coba, kita adik-adik perhatikan botol-botolnya. Terus kita ada ceritanya, ada narasinya. Botol bekas dari beling jangan dibuang. Botol-botol ini bisa dimanfaatkan untuk dijadikan alat musik. Botol harus diisi air, nanti akan bisa menghasilkan suara. Siapkan botolnya, mulai isi dengan air. Usahakan tinggi air pada setiap botol berbeda. Setelah itu jajarkan botol-botol yang sudah diisi air. Botol bisa bersuara dengan cara ditiup, bisa juga dengan cara dipukul menggunakan sendok. Jika tidak ada sendok, bisa menggunakan alat pemukul lain. Pukullah di bagian yang terisi air. Jangan terlalu kencang memukulnya, nanti botol bisa pecah. Cobalah pelan-pelan, dengarkan suara yang muncul ketika botol itu diketuk. Jadi ketuk-ketuk, cobalah pelan-pelan ya. Pukul. Botol bisa berbunyi berbeda tergantung banyaknya udara di dalam botol. Jika air lebih banyak, artinya udara yang ada lebih sedikit. Air yang lebih banyak akan menyebabkan getaran merambat dengan lebih lambat, sehingga menghasilkan suara lebih rendah. Dengan botol ini, kamu bisa mengadakan konser musik bersama teman-temanmu. Kalian bisa mencobanya ya, kalau banyak botol di rumah. Nah, bagaimana cara yang dilakukan agar botol-botol yang berisi air tersebut dapat mengeluarkan bunyi? Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda centang. Jawaban benar lebih dari satu. Coba baca. A. Meniup botol dengan mulut. Ini betul ya. B. Menjejerkan botol sama tinggi. Bukan ya. Memukul botol dengan sendok. Ini juga betul. Memasukkan sendok ke dalam botol. Bukan ya. Tidak akan bunyi. Musiknya tidak akan ada. Ke soal berikutnya, nomor 7 ya. Ini masih tentang botol, ada airnya yang dibikinkan musik. Faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya bunyi yang dihasilkan oleh botol beling bekas saat dipukul adalah A. Volume air dalam botol. Ini betul ya, volume air, karena semakin airnya banyak maka suaranya rendah. Tadi udah dijelaskan ya di atas. Yang kedua, jenis air yang digunakan. Bukan. Jenis alat pukul kurang tepat. Ukuran alat pukul juga kurang tepat. Ke soal berikutnya, nomor 8. Nah ini, bagaimana perbedaan suara masing-masing botol? Klik pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan sesuai isi teks nih. Pernyataannya, botol yang diisi air lebih banyak akan menghasilkan suara lebih rendah. Ini tadi udah dijelaskan ya, benar ya. Botol yang diisi air lebih banyak akan menghasilkan suara lebih besar. Ini salah ya adik-adik. Botol yang berisi udara lebih banyak akan menghasilkan suara lebih tinggi. Ya betul, kalau udaranya banyak, airnya sedikit ya akan tinggi suaranya. Kita ke soal berikutnya.
Nomor 9 tentang kulkas alam. Distrik Sugapa terletak di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Sugapa terletak di dataran tinggi yaitu 1.600 sampai 2.500 meter di atas permukaan laut. Kabut tebal selalu menyelimuti daerah ini. Bisa dibayangkan udara di Sugapa sangat dingin. Namun anak-anak Sugapa sudah terbiasa. Mereka tidak pernah merasa kedinginan. Air sungai yang dingin di Sugapa bisa berguna seperti kulkas. Jangan bayangkan air sungai yang kotor dan penuh sampah ya. Air sungai di Sugapa masih jernih dan bersih. Makanya orang-orang Sugapa biasa mengawetkan daging hasil buruan mereka di sungai. Daging yang diawetkan di sungai bisa tahan sampai beberapa minggu loh. Hebat kan? Berarti saking dinginnya ya adik-adik. Proses pengawetan daging itu dibantu dengan daun pandan hutan. Aroma daun pandan yang wangi akan menyerap bau tak sedap. Selain itu, zat flavonoid dan saponin dalam daun pandan. Nah, ada zat flavonoid dan saponin dalam daun pandan juga menghambat pertumbuhan bakteri. Zat flavonoid dan saponin ini adalah senyawa-senyawa kimia yang bisa ditemukan dalam berbagai tumbuhan. Kamu ingin mengetahui bagaimana cara masyarakat Sugapa mengawetkan daging? Kamu dapat memperhatikan gambar berikut nih. Begini cara unik masyarakat Sugapa mengawetkan daging nih. Daging, daun pandan. Ada ininya ya. Bungkus daging dengan daun pandan yang telah dibersihkan durinya. Rendam bungkusan daging dalam air sungai, direndam. Tindih bungkusan daging dengan batu besar supaya tidak hanyut. Sini ada ya. Nah, sekarang di mana letak distrik Sugapa? Di mana, adik-adik? Adik-adik bisa menjawabnya tadi ada jawabannya toh. Di Kabupaten Intan Jaya ya adik-adik. Papua ya, Intan Jaya, Papua kalau tidak salah. Kalau sudah selesai gini, tinggal adik-adik ke soalan berikutnya nomor 10. Masih tentang kulkas alam. Kita cari soalnya di bawah. Apa langkah masyarakat Sugapa dalam mengawetkan daging? A. Bungkusan daging ditindih dengan batu besar agar tidak hanyut. Ini kurang tepat ya. B. Daging yang telah dibungkus daun pandan direndam di air. Kurang tepat. Ini langkah pertama ya. C. Daging dibungkus daun pandan yang telah dibersihkan durinya. Ini ya yang pertama itu. Nah yang D. Bungkusan daging direndam di sungai selama 1 minggu. Itu yang selanjutnya ya, bukan yang pertama. Nanti kita ke soal berikutnya. Nah, serunya permainan tradisional Nusantara. Pernahkah kalian memainkan permainan tradisional bersama teman-teman? Apa sih permainan tradisional itu? Indonesia memiliki banyak permainan tradisional dengan beragam manfaat. Ada beberapa jenis permainan yang sama cara memainkannya, tetapi memiliki nama berbeda di beberapa daerah di Indonesia. Pasti sangat menarik mempelajari jenis permainan tradisional Indonesia. Ayo simak infografis berikut. Nih ada serunya permainan tradisional Nusantara. Ada congklak. Nih asal-usulnya permainan tradisional di Nusantara dapat diketahui melalui beberapa rujukan seperti naskah kuno abad ke-15. Yang di atasnya ini permainan tradisional merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Ini asal-usul permainan. Beberapa rujukan seperti naskah kuno abad ke-15, Saweka Dharma Sang Hyang Siksa Kandang Koresan. Manfaatnya ini mengajarkan kerjasama tim dan saling menghargai, mengasah sensor motorik dan kecerdasan otak, meningkatkan kepercayaan diri, mengajarkan tanggung jawab, lebih aktif dan kreatif. Ini contoh permainannya ada di sini adik-adik. Ini ada congklak, benteng sodor atau gobak sodor. Adik-adik pernah nggak? Petak umpet, lompat tali, engklek atau dampu. Nah, tahukah kamu setidaknya ada hampir 2.600 permainan tradisional yang ada di Indonesia? Tapi diperkirakan 1.800 hampir punah.
Kabupaten Bandung memiliki permainan tradisional terbanyak di Indonesia berjumlah 205 dan tercatat di rekor muri. Posisi kedua diraih Labuhan Batu, Sumatera Utara dengan 100 jenis permainan. Berapa jumlah permainan tradisional yang dimiliki Kabupaten Bandung dan tercatat di rekor muri? Di sini ada kan? Di rekor muri 200. Yang ini nih adik-adik. 205 jawabannya, maaf. Jadi jawabannya kita tinggalkan 205. Tidak usah capek-capek baca. Nah, sekarang nomor 12 juga. Ternyata permainan tradisional memberikan manfaat bagi kita. Manakah dari pernyataan berikut yang menunjukkan manfaat dari permainan tradisional? Klik pilihan gobak sodor, congklak, lompat tali atau pentak umpet untuk setiap pernyataan sesuai isi teksnya. Melatih kemampuan strategi dalam bersembunyi dan kesabaran serta kejelian saat mencari. Bersembunyi, ingat bersembunyi itu apa? Permainan apa? Apakah gobak sodor, congklak, lompat tali, petak umpet? Yang bersembunyi ya jelas ya, petak umpet. Terus yang kedua, mengajarkan kerjasama dan kekompakan tim. Kekompakan tim itu apa? Gobak sodor. Gobak sodor itu berarti yang ini. Terus yang ketiga, menumbuhkan rasa percaya diri dan melatih kekuatan kaki. Kalau kekuatan kaki lompat tali ya adik-adik. Lompat tali berarti yang ini. Nah, yang keempat, mengasah kecerdasan otak melalui kemampuan berhitung. Berhitung congklak ya adik-adik. Congklak yang sebelah mana ini? Congklak. Oh, yang kedua adik-adik. Nih, berarti mengasah congklak ya. Kita ke soal berikutnya. Ini terang tentang misi di Teluk Finlandia. Ini ada gambarnya Finlandia. Nih, kalian bisa saya besarin. Ada gambar Finlandia. Sekarang kita baca. Kapal pemecah es snow bersandar dekat dekat kapal pemecah es steel kakaknya. Di pos Juniper, tempat semua kapal pemecah es berlabuh, alunan musik merdu dari radio membuat mereka terkantuk-kantuk. Kakaknya bahkan sudah tertidur, lelap sambil mendengkur. Tiba-tiba saja musik terhenti dan terdengar laporan darurat di radio. Kabar darurat, cuaca ekstrim akibat pemanasan global menerjang Teluk Finlandia dan sekitarnya. Beberapa pulau, batu karang dan gumuk pasir di laut di Teluk Finlandia telah membeku. Apungan es pun mulai terbentuk di laut lepas. Angin kencang telah membawanya ke jalur berlayarnya kapal. Dilaporkan suhu di Teluk Bothnia juga terus menurun, memacu terbentuknya es hingga menjebak beberapa kapal yang sedang berlayar di sana. Diperkirakan cuaca ekstrim ini akan terus berlangsung sepanjang musim dingin. Kak, bangun, ada kapal yang terperangkap es, seru Snow. Tapi kepala kapal pemecah es Atlas menugaskan Castor dan Pollux. Mereka sudah berangkat untuk menolong kapal-kapal itu. Lagi-lagi Castor dan Pollux yang berangkat. Kenapa selalu mereka? Keluh Snow sambil membangunkan kakaknya. Aduh, aku lagi asik tidur. Nanti juga kita dipanggil jika diperlukan, kakaknya mengomel. Iya, tapi aku bosan. Aku nggak mau hanya jadi tontonan wisatawan, kata Snow kesal. Ada gambar kapalnya, kata Snow. Snow memeriksa kembali semua peralatannya. Baling-baling haluan depan kapal dan pendorong buritannya berputar dengan baik. Mesin-mesinnya sudah diservis, radar dan pemancar radio yang sudah baru dipasang di anjungan menggantikan yang lama semua sudah siap. Mayday, mayday, tiba-tiba terdengar panggilan darurat dari sebuah kapal. Ini kapal dagang Now dari Panama. Daun kemudiku rusak dan tidak bisa dikendalikan. Aku akan terseret ke gumuk Safin. Adakah yang bisa mendengarku? Sejenak semuanya terdiam. Lalu Atlas berkata, Snow, giliranmu bertugas. Cepat tolong kapal Now. Snow menyalakan mesin-mesinnya dengan semangat. Lampu biru di menaranya khas kapal pemecah es menyala kelap-kelip. Lalu ia menanggapi panggilan darurat Now. Kapal dagang Now, ini kapal pemecah es Finlandia, Snow. Bisa mendengarku? Ya, aku mendengarmu. Es mulai menekan semua sisi badan kapalku. Entah berapa lama lagi aku bisa bertahan. Lambung kapalku akan rusak jika terseret ke arah gumuk. Tolong, teriak kapal dagang Now. Untungnya radar, ini kapal pemecah Snow ya. Untungnya radar Snow bekerja dengan sempurna.
Titik hijau di layar monitornya menunjukkan lokasi kapal Know-Know. Mesin alat penariknya serta kabel penariknya yang setebal kaki beruang sudah siap di buritan kapal. Snow mundur dengan hati-hati supaya alat penariknya di buritan ada di posisi yang tepat dengan haluan Know-Know. Pengait kabel pun akhirnya terpasang. Snow menggerakkan Know-Know dengan perlahan. Kabel penarik yang tebal berderit keras saat Snow menariknya. Kapal-kapal tersebut berbelok, pelan tapi pasti meninggalkan gumuk itu menuju pos. Snow lelah tapi sangat puas, ia bisa menolong kapal Know-Know. Sepertinya ia akan sangat sibuk musim dingin ini. Catatan, gumuk itu bukit pasir di tepi laut. Teluk Finlandia sebuah bagian dari laut Baltik yang dibatasi oleh Finlandia Utara dan Estonia di selatan. Teluk ini mencapai kota Saint Petersburg, maaf saya kurang bisa bacanya, Rusia di bagian timur di mana sungai Nepa berakhir. Kota-kota besar lain di pesisir Teluk Finlandia adalah Helsinki dan Tallinn. Disadur dari buku Icebreaker Snow dan Mission on the Gulf of Finland ya. Nah, di manakah lokasi kapal pemecah es Snow berada ketika terdengar panggilan darurat? Apakah di Teluk Botnia, Gumuk Sapin, Teluk Finlandia, Pos Juniper ya adik-adik. Kalian pasti ingat kalau memperhatikan pembacaan barusan. Kita ke soal berikutnya. Pilihlah jawaban yang benar. Oh, di sini. Setelah terdengar panggilan darurat, ini dulu ya, adik-adik baca dulu ini. Setelah terdengar panggilan darurat dari sebuah kapal, Snow mendapatkan giliran bertugas. Bagaimana perasaan dan sifat yang ditunjukkan Snow ketika mendapat kesempatan tugas tersebut? Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda centang. Jawaban benar lebih dari satu ya. Pertama, senang dan bersemangat. Melaksanakan misi penyelamatan, jelas ya, dia sudah menunggu-nunggunya. Tersanjung dan bertanggung jawab untuk melakukan misi baru, betul. Yakin kesiapan dirinya tetapi juga sedih karena pernah diabaikan dalam misi sebelumnya, tidak ya. Peduli dengan nasib kapal dagang tetapi ia kasihan melihat kondisi stil kakaknya, itu tidak juga ya. Jadi kita ke soal berikutnya, masih di misi di Teluk Finlandia adik-adik. Nah, pertanyaannya, Snow bergejolak setiap ada panggilan darurat. Bagaimanapun ia tidak mau hanya menjadi tontonan wisatawan. Bagaimana perubahan emosi Snow dalam cerita? Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda centang. Jawaban benar lebih dari satu. Yang pertama, Snow kesal dan kecewa, namun ia tetap mengecek kesiapan kapal. Akhirnya terbayar pula usahanya. Ia senang dan puas dengan kinerjanya. Ini betul ya adik-adik. Yang B-nya, Snow yakin dengan kesiapan dan kekuatannya. Ia sangat berani dan mampu menolong kapal-kapal yang terjebak es. Ia pun dengan sigap dan cekatan menolong semua kapal sendirian. Ini salah ya, kurang tepat. Terus yang C-nya, Snow merasa kurang diperhitungkan. Meskipun begitu, ia tetap menyiapkan diri dengan cekatan. Ia pun bahagia bertugas menyelamatkan kapal dan dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Ini benar ya adik-adik. Yang D, Snow hampir putus asa. Ia merasa terabaikan dan tidak dihargai kinerjanya. Ia pun marah dan tidak memedulikan kasih kapal-kapal yang terjebak. Ini salah ya, dia sangat peduli pada Know-Know ya. Ini masih misi di Teluk Finlandia. Kita ke soalan berikutnya. Manakah dari pernyataan berikut yang mendukung kesesuaian pemilihan warna, tata letak, dan gambar dalam menyampaikan isi cerita? Klik pilihan ya atau tidak untuk setiap pernyataan sesuai isi teks pernyataan. Yang pertama, peta lokasi Teluk Finlandia memberikan gambaran kondisi buruk kapal-kapal yang terjebak es. Enggak ada ya, berarti tidak ya adik-adik. Nih, yang kedua, ilustrasi kapal pemecah es Snow tersenyum, membuktikan keberhasilan dan kepercayaan diri Snow. Iya ya, betul. Tata urutan dan letak teks menunjukkan alur yang runut dan mengalir indah sehingga mudah dipahami pembaca. Kalian mudah memahaminya enggak? Kalau iya berarti ya. Gambar rincian kapal pemecah es mampu memberikan gambaran bentuk dan bagian kapal termasuk cara Snow memeriksa kapal. Iya ya adik-adik, itu detail ya. Kita ke soal berikutnya. Masih misi Teluk di Finlandia. Kita ke soalannya yang paling bawah ya. Seandainya kamu menjadi Snow,
Manakah dari pernyataan berikut yang dapat kamu pilih untuk meningkatkan kepercayaan kepala kapal pemecah es Atlas? Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda centang. Jawabannya bisa lebih dari satu lagi adik-adik. Pertama, siap siaga kapanpun diperlukan dengan mengecek kondisi peralatan pemecah es. Iya ya, kayak Snow juga kayak gitu ya. B. Menceritakan misi penyelamatan pertama di Teluk Finlandia yang berhasil sempurna sehingga kapal selamat. Tidak ya, kurang tepat. C. Terjaga terus-menerus agar tidak tertinggal misi sehingga bukan caster atau Volux yang diberi tugas penyelamatan, bukan juga. Yang D. Memberikan bukti bahwa selalu siap menerima tugas dengan tampilan mesin dan peralatan yang prima. Iya ya, makanya Snow selalu siap-siap. Kita ke soal berikutnya, nomor 18. Kamukah pelaku perundungan? Ini ceritanya ya, narasinya. Umur W 13 tahun. Ketika ia pergi berkemah bersama teman-temannya, suatu ketika sebagian peserta kemah pergi trekking ke hutan, termasuk J diam-diam membawa perangkat video game yang sebenarnya dilarang. Saat C pergi, anak-anak lain yang tinggal di kemah bergantian memainkan video game itu. Perangkat itu akhirnya disita oleh pemimpin perkemahan. Saat C pulang, M, salah seorang teman W, menuding W sebagai orang yang memainkan video game J sehingga disita, padahal itu adalah kesalahan bersama semua anak yang ikut bermain. Anak-anak lain ikut-ikutan mengejek W. Teman-teman akrab W pun menjauhinya karena mereka takut akan menjadi target olok-olok juga. Salah seorang kakak pembina yang mengetahui hal ini bersikap sangat manis pada W, tetapi ia tak pernah menegur M karena menganggap masalah itu tidak serius. Sementara itu, kakak pembina lainnya mengetahui kejadian tersebut tetapi sama sekali tidak berbuat apapun dan berpura-pura sibuk dengan aktivitasnya. Setelah kejadian tersebut, W berubah menjadi penyendiri dan pemurung. Cerita perundungan di atas sering terjadi tanpa kita sadari. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat grafik angka perundungan yang terus meningkat setiap tahun di Indonesia. Adik-adik jangan pernah merundung ya. Ini ada angkanya, ada diagramnya nih. 2011 korbannya yang abu ya, pelakunya yang oranye kemerahan itu. Ini semakin tahun semakin meningkat ya, puncaknya di 2014 ini. Angka ini memprihatinkan karena penelitian di jurnal psikiatri molekuler menemukan bahwa aksi perundungan selain mengganggu perkembangan psikologis juga menyebabkan perubahan fisik di otak dan meningkatkan kemungkinan penyakit mental seperti gangguan kecemasan yang menyedihkan. Banyak anak tidak menyadari bahwa mereka turut berperan dalam perundungan. Lingkaran perundungan di bawah ini menunjukkan berbagai macam cara anak bisa terlibat atau bereaksi terhadap situasi perundungan. Setelah memahami lingkaran ini, diharapkan kita semua bisa berperan dalam mencegah perundungan. Ini lingkaran perundungannya ya. Nih korban perundungannya di tengah nih. Si A, perundungan, berperan aktif. B, pengikut, tidak memulai namun turut melakukan perundungan. C, pendukung, perundung pasif, mendukung perundung dan mungkin melakukannya. D, pendukung pasif, perundung ragu-ragu, kelihatan mendukung, tidak ikut melakukan perundungan. E, pengamat yang tidak peduli, menggunakan segala alasan untuk tak ikut campur. E, pembela pasif, tidak menyukai perundungan tetapi tidak melakukan apapun untuk membantu. G, tidak menyukai perundungan dan melakukan atau berusaha memberikan pertolongan kepada korban. Nih lingkaran perundungannya ya. Nah, pertanyaannya, berdasarkan informasi tersebut, hal yang menyebabkan teman-teman akrab W menjauh ketika W dirundung adalah A, takut mendapat hukuman dari kakak pembina seperti W. Tidak ya. B, tidak ingin menjadi bahan olok-olokan teman-temannya. Ini betul adik-adik. Atau C, mereka tidak ikut memainkan video game. Bukan. Menganggap masalah itu tidak terlalu serius. Bukan juga ya. Nomor 19. Kamukah pelaku perundungan? Masih yang pengaruh perundungan. Dalam informasi tersebut dijelaskan bahwa tidak ada satupun yang berusaha menolong korban perundungan. Bahkan seorang kakak pembina yang lain mengetahui hal tersebut tetapi tidak melakukan hal apapun dan justru berpura-pura sibuk dengan aktivitasnya. Jika dikaitkan dengan infografis lingkaran perundungan, kakak pembina yang dimaksud dikategorikan ke dalam tidak peduli ya kakaknya. A, pengamat yang tidak peduli karena tidak merasa melakukan perundungan kepada korban. Ini betul ya adik-adik.
Yang B-nya perundungan ragu-ragu karena merasa menjadi bagian pelaku perundungan tetapi tidak melakukan perundungan secara langsung, bukan. Perundung pasif karena kemungkinan juga melakukan perundungan secara bukan ya. Pembela pasif karena meski tidak menyukai perundungan akan tetapi tidak berusaha untuk menindak tegas perundungan, ini juga bukan ya. Yang jelas A ya. Nih, masih tentang perundungan, tentang pembulian atau ya. Kita mengenalnya bullyingnya. Korban perundungan akan mengalami masalah psikis ya, yang ini baca ya. Pernyataan mana saja yang sesuai dengan kalimat tersebut. Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi centang. Jadi bisa lebih dari satu ya adik-adik. Yang pertama, korban tidak dapat mengatasi kesulitan dalam belajar di sekolah, bukan ya. B. Korban perundungan cenderung menjadi rendah diri, ya betul. C. Terganggunya pertumbuhan fisik pada korban perundungan, bukan ya. D. Korban mengalami perasaan was-was dan khawatir yang berlebihan, ini betul ya adik-adik. Berarti kita ke nomor selanjutnya, nomor 21. Masih tentang perundungan. Bagaimana perkembangan angka perundungan yang ada di Indonesia? Klik pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan sesuai isi teks. Yang pertama, pelaku perundungan tahun 2015 lebih banyak jika dibandingkan dengan pelaku perundungan tahun 2014. Kalian bisa melihat ya, 2015, 2014. Nah, 2015 ini lebih banyak apa lebih pelakunya itu lebih banyak ya, 93. Pelaku itu yang warna oranye nih. Sing 2014 cuma 67. Jadi jawabannya apa? Berarti setuju ya. Nah, yang kedua, korban perundungan tahun 2013 lebih sedikit daripada korban perundungan tahun 2016. Tidak setuju ya. Lebih banyak buktinya. Tahun 2012 korban perundungan lebih sedikit dibandingkan dengan korban perundungan tahun 2014. Coba kalian lihat. 2012 lebih sedikit. Nah, daripada 2000 berapa tadi? 14, 2012 dan 2014 perbandingannya. Ini 66, ini 67, berarti lebih sedikit, benar ya. Berarti adik-adik jawabannya adalah setuju. Kita ke nomor 22. Masih tentang perundungan. Teks tersebut dilengkapi dengan grafik dan gambar. Bagaimana keberadaan grafik dan gambar yang terdapat pada teks tersebut? Klik pilihan setuju atau tidak setuju. Untuk setiap pernyataan sesuai isi teks. Pernyataan: grafik dan gambar pada teks tersebut sudah baik dan sangat mendukung kejelasan informasi yang disampaikan. Setuju ya adik-adik? Baik warna tata letak dan bentuk dari grafik dan gambar sudah sesuai dan mendukung informasi yang disampaikan. Tidak ya? Tidak sesuai ya. Gambar sudah jelas dan data yang disajikan pada grafik juga sangat relevan dengan saat ini. Kalau saat ini ya tidak ya, tidak setuju ya. Soal berikutnya masih tentang perundungan ya ini. Jadi kalian tinggal jawab mengapa penulis memberikan contoh peristiwa yang dialami oleh seorang pada awal teks tersebut. Kalian tinggal jawab karena penting untuk menjelaskan maksud judul. Perundungan, menjelaskan istilah perundungan, juga menjelaskan, ini bisa dengan kata-kata kalian ya, menjelaskan istilah perundungan di pembaca ya,
tentang masalah perundungan dan dampaknya ya. Perundungan dan dampaknya agar memberikan gambaran ya. Gambaran. Kita membaca bisa dapat gambaran ya. Gambaran tentang perundungan, tentang bullying, perundungan. Sudah adik-adik, kalau udah selesai gini, ini bisa dengan di bahasa kalian terserah ya. Terus kita ke soal berikutnya adik-adik. Masih tentang perundungan. Menurutmu setelah membaca informasi tersebut, apa tujuan penulis memaparkan topik tersebut? Nah, pilihlah jawaban yang benar. Bisa lebih dari satu ya. A. Menginformasikan mengenai perundungan serta cara seseorang dapat terlibat perundungan. Ini betul ya. B. Menyadarkan para perundung bahwa hal yang dilakukan selama ini adalah tidak benar, bukan? Mengajak pembaca untuk merefleksi diri bahwa bisa saja mereka merupakan perundung. Ya, ini betul. Tadi yang A juga betul ya. Yang D. Memengaruhi pembaca untuk dapat ikut ambil bagian dalam mencegah perundungan. Ini juga betul ya adik-adik. Kita ke soal berikutnya. Ini hobi autograf. Pemuda ini menekuni hobi yang dikenal dengan nama autograf. Hobi ini memiliki kegiatan berupa berburu dan mengumpulkan foto dan tanda tangan tokoh terkenal, terutama negarawan dan polisi dunia. Berawal dari kegemarannya berkirim surat melalui pos sejak kecil, beranjak dewasa, ia mulai mencoba mengirimkan surat kepada sejumlah tokoh nasional maupun dunia. Beberapa di antaranya ada yang merespon koleksi dan tanda tangan negarawan dunia. Pertama yang dimilikinya adalah mantan Presiden B.J. Habibie. Didapatkannya tahun 2003, dikirim langsung dari Jerman. Pada tahun 2008, ia bertambah semangat melakukan hobinya setelah membaca buku autograf kolektor karya Debbie Lukito. Ia tambah rajin mengirim surat lewat surat elektronik atau melalui pos. Ia lebih suka mengirim lewat pos karena kesan yang ditimbulkan lebih dalam dan berbeda. Ia lebih senang mengumpulkan foto dan tanda tangan tokoh politik, misalnya presiden, perdana menteri, raja, menteri, wali kota, gubernur, kepala kepolisian, kepala angkatan bersenjata, dan tokoh negarawan lainnya. Sampai saat ini koleksinya sudah 155 buah dari tokoh dalam dan luar negeri. Ia pernah masuk koran Norwegia ketika meminta tanda tangan wali kota di sana. Ia diwawancari secara daring oleh wartawan dari Norwegia. Atlet dan selebriti dunia pun tidak luput dari ragam koleksinya. Bahkan maestro keroncong Indonesia Mendiang Gesang yang ditandatangani 3 tahun sebelum wafat. Dari koleksinya itu ia mengidolakan foto dan tanda tangan dua tokoh nasional, yaitu B.J. Habibie dan T.S. Wapres di era Presiden Soeharto. Ia berjuang keras untuk mendapatkan foto dan tanda tangan TS tersebut. Lantaran berbagai upaya sudah dilakukannya, termasuk mengirim belasan surat permohonan sejak 1998 dan mendatangi kediaman TS. Sayang, usahanya tidak kunjung membuahkan hasil hingga suatu ketika apa yang diimpikannya tercapai. Ia berkesempatan bertemu dengan TS. Ia pun memberi Wapres di era Presiden Soeharto tersebut buku karyanya berjudul Semua Tentang Mereka, yang berisi pengalaman sebagai autograf dan profil dari berbagai tokoh dunia yang foto dan tanda tangannya sudah ia miliki. Ia sangat bersyukur dapat bertemu dan menunjukkan koleksi negarawan dunia yang ia miliki kepada TS. Kita akan mencari tahu lebih banyak tentang autograf melalui mesin pencari di internet. Manakah kata kunci yang dapat digunakan? A. Kebiasaan mengirim surat ke teman yang baru dikenal, bukan ya. Hobi mengumpulkan foto dan tanda tangan tokoh terkenal, ini betul. C. Kebiasaan mengoleksi perangko, bukan. Hobi membaca buku juga bukan. Kita ke soal berikutnya, masih hobi autograf. Nah, bagaimana usaha seseorang tersebut menekuni hobinya hingga akhirnya kita mengenalnya sekarang? Klik pilihan benar dan salah setiap pernyataan sesuai isi teks. Yang pertama, buku yang berjudul Autograph Collector membuat semangatnya bertambah dan menjalankan hobinya. Ya betul ya. Melalui berkirim surat lewat surat elektronik atau email sehingga lebih praktis dalam mendukung hobinya. Tidak ya, malah dia senengan lewat pos lebih mendalam katanya. Usaha dan perjuangan yang pantang menyerah untuk mendapat tanda tangan TS akhirnya membuahkan hasil. Betul ya adik-adik. Di sini ya, kita ke soal berikutnya 27. Mengikat warna. Nih ada mengikat warna. Yogyakarta memiliki banyak kampung batik. Salah satu kampung batik yang unik terletak di Karangkajen. Kerajinan tangan ini
Kelompok ibu rumah tangga yang tergabung dalam badan usaha milik masyarakat (BUMAS), produk yang dihasilkan diberi sebuah merek yang menunjukkan ciri khas bagaimana kerajinan tangan itu dibuat. Kini hasil produksi kelompok ibu rumah tangga itu telah menembus pasar ekspor ke Malaysia, Singapura, dan Australia. Keistimewaan pengerjaan kerajinan tangan tersebut adalah ekoprint. Teknik ini memanfaatkan berbagai dedaunan, bunga, dan ranting-ranting pohon yang disebarkan begitu saja secara acak atau ditata rapi di atas kain. Bahan-bahan itu digunakan untuk menggantikan cap atau cetak layaknya batik pada umumnya. Setelah proses penataan, kain digulung dan direbus beberapa waktu hingga saat dibuka kembali sudah terbentuk gambar daun, bunga, dan ranting. Selanjutnya kain diangin-anginkan dan difiksasi dengan air tawas agar warna lebih awet. Keunggulan ekoprint ini banyak sekali, diantaranya adalah desain yang tidak massal sehingga menjadikan eksklusif. Teknik ini dapat diterapkan pada media selain kain. Yang penting adalah media dapat menyerap warna alami daun dan bunga. Ekoprint juga mendukung gerakan menyelamatkan bumi karena bahan alami yang digunakannya. Selain itu, jenis kerajinan tangan ini menjadi salah satu alternatif mengurangi limbah kimia dari pabrik tekstil. Belum banyak yang mengambil segmen ini karena prosesnya yang rumit dan membutuhkan ketelatenan, sehingga masih terbuka sebagai peluang bisnis. Perhitungan modalnya pun tidak begitu tinggi sehingga dapat diterapkan di kalangan ekonomi bawah. Kelompok pengrajin kerang kajen ini menggunakan teknik ekoprint yang menunjukkan karakteristik dan pemberdayaan berbasis potensi lokal. Dukungan masyarakat dan pemerintah daerah telah mendongkrak omset per bulannya mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Selain memproduksi kain ekoprint dan aneka kerajinan tangan berbahan kain, kelompok pengrajin ini juga memanfaatkan potensi kampungnya menjadi destinasi wisata. Para wisatawan dapat melihat langsung proses produksi ekoprint sambil berbelanja produk unik yang berharganya berkisar puluhan hingga ratusan ribu rupiah. Program ekoprint yang dimulai tahun 2017 ini telah memberdayakan para ibu rumah tangga untuk melakukan kegiatan positif untuk memiliki penghasilan keterangan tawas kristal garam transparan laut dalam air nih. Pertanyaannya, manakah dari pernyataan berikut yang menjelaskan keberhasilan kampung kerajinan batik? Kerajinan ekoprint sangat bagus karena menggunakan bahan impor, bukan. Kerajinan batik ekoprint memiliki keistimewaan dibanding teknik lain, iya betul. Butuh modal yang sangat besar, betul, bukan. Kerajinan batik biasanya menghasilkan limbah, tidak. Soal berikutnya. Pernyataan berikut menjelaskan tentang keunggulan batik ekoprint dibanding batik cap atau cetak pada umumnya. Pernyataan, klik benar atau salah untuk setiap pernyataan. Jadi kalian benar atau salahnya ya, klik. Yang pertama, bahan membatik ekoprint menggunakan bahan alami sehingga ramah lingkungan dibanding bahan batik cap yang menghasilkan limbah tekstil. Ini benar ya. Desain batik ekoprint pada batik ekoprint yang tidak massal menjadikannya eksklusif dibanding desain batik cap yang mudah dijumpai. Ini salah ya. Proses pembuatan batik ekoprint tidak membutuhkan keterampilan khusus dibanding batik cap yang rumit proses pembuatannya. Ini juga betul. Betul ya adik-adik. Kita ke soal nomor berikutnya, itu nomor 29. Kita balik lagi, kalau ragu-ragu kalian bisa ke soal sebelumnya ya. Misalnya ragu-ragu, benar, salah, benar ya. Kita ke soal berikutnya nomor 29. Tinggal berapa menit ini kita bisa lihat di sini ya. 14 menit lagi ya. Mengapa teknik kerajinan batik ekoprint bagus untuk memberdayakan ibu rumah tangga? Pilih jawaban yang benar dengan memberi tanda centang. Jawaban benar lebih dari satu. Satu, ibu rumah tangga memiliki keahlian berbicara sehingga sangat cocok di bagian penjualan, bukan ya. Pengerjaan batik ekoprint butuh keterampilan yang dapat dikerjakan oleh ibu rumah tangga, betul. Yang C, hasil dari kegiatan batik ekoprint dapat digunakan sebagai tambahan masukan keluarga, ya, betul sekali ya adik-adik. Yang ketiga, batik dengan teknik ekoprint, ini ya, yang C, hasil dari kegiatan ekoprint juga sebagai tambahan pemasukan keluarga. Batik dengan teknik ekoprint butuh tenaga besar yang sesuai dengan tenaga ibu rumah, bukan ya. Kita ke soal berikutnya, yaitu nomor 30. Setelah membaca teks tersebut, apa yang dapat kamu refleksikan berdasarkan isinya? Klik pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan sesuai isi teks. Teks mampu membuat wawasan tentang seluk-beluk batik ekoprint, benar ya. Teks memberikan informasi mengenai peluang usaha dengan membatik ekoprint, ini juga benar. Teks memberikan semangat untuk menjaga kesehatan diri saat membatik, bukan, tidak ada kayak gitu. Kita soal berikutnya. Memberi tanpa mengingat, menerima tanpa melupakan. Alkisah hiduplah sebatang pohon. Pohon itu menyayangi seorang anak laki-laki. Anak laki-laki itu kemudian memijat batang pohon, berayun dari dahan-dahannya dan memakan apel.
berikutnya. Anak laki-laki itu menyayangi si pohon dengan amat sangat dan pohon pun bahagia. Waktu pun berlalu, anak laki-laki itu semakin tumbuh besar. Pohon seringkali sendirian. Ia ingat bagaimana si anak laki-laki bisa membuatnya merasa bahagia. Suatu hari anak laki-laki itu datang kepada pohon. Pohon pun berkata, "Sini nak, kemarilah dan panjat batangku. Bermainlah di bawah naunganku dan berbahagialah. Aku ingin uang, bisa kau memberiku uang? Maafkan aku hanya mempunyai daun dan apel. Ambillah apelku lalu jualah di kota. Nanti kau akan punya uang dan merasa bahagia." Anak laki-laki itu pun menuruti ucapan si pohon. Ia mengambil banyak apel dan menjualnya ke kota. Pohon pun bahagia bisa memberi dan membuat anak laki-laki itu bahagia. Hingga suatu hari anak laki-laki itu datang lagi. "Aku tidak punya rumah," kata anak laki-laki. "Kau bisa memotong dahan-dahanku dan membuat rumah darinya," kata pohon. Anak laki-laki itu pun melakukannya, memotong semua dahan si pohon dan membawanya pergi dan untuk membangun rumah. Pohon pun bahagia. Waktu pun kembali berlalu. Tidak ada kabar dari anak laki-laki yang disayangi oleh si pohon. Suatu ketika anak laki-laki itu datang dengan keriput telah merambati wajahnya yang rentak. "Aku ingin sebuah perahu yang akan membawaku pergi jauh dari sini," katanya. Maka anak laki-laki itu memotong batang si pohon, membuat perahu dan berlayar. Kali ini si pohon tidak terlalu bahagia. Suatu kali anak laki-laki yang semakin rentak itu kembali datang. Si pohon mengajaknya untuk bermain, tapi anak laki itu menjawab, "Aku tidak membutuhkan banyak hal sekarang, hanya tempat tenang untuk duduk. Sebuah tunggu tua jelas bagus untuk diduduki dan dijadikan tempat beristirahat. Kemarilah nak, duduklah dan beristirahatlah." Kemudian anak laki-laki itu melakukannya dan pohon pun kembali bahagia. Diadaptasi dari The Giving Tree oleh Shel Silverstein. Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda centang. Jawabannya lebih dari satu. Memanjat batang pohon. Betul ya. Membuat rumah dari dahan pohon, bukan ya. Memakan buah apel yang dihasilkan pohon. Memakan buah apel yang dihasilkan pohon. Awal cerita berarti memanjat batang pohon, bukan pertengahan cerita. Di awal cerita ya adik-adik ingat ya, kalau membuat rumah itu kan udah tengah sama akhir ya, membuat perahu layar juga. Nah sekarang nomor 32 adik-adik. Semoga cukup waktunya. Bagaimanakah penggambaran karakter anak laki-laki dan pohon pada teks tersebut? Jawaban benar centang ya adik-adik. Jawaban benar lebih dari satu. Yang pertama, anak laki-laki sering meminta dan si pohon selalu memberikan apa yang menjadi keinginan anak tersebut. Betul ya. Si pohon menyukai anak laki-laki itu, tapi anak laki itu membenci. Tidak dijelaskan ya, bukan. Anak laki-laki itu selalu membuat si pohon merasa bahagia dan si pohon membuat anak laki-laki itu pergi. Bukan ya, si pohon juga pernah merasa kecewa pas akhir-akhir. Anak laki-laki itu sering melupakan si pohon, tetapi si pohon selalu mengingatnya setiap hari. Ini betul. Kita ke soalan berikutnya, nomor 33. Setelah membaca cerita tersebut, apa pesan yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan? Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda centang. Lebih dari satu seperti biasa ya adik-adik. Pertama, selalu menjaga kelestarian lingkungan yang memberi manfaat kehidupan. Ini betul. B, selalu eksploitasi kekayaan alam demi keinginan hidup. Jangan ya, salah. Harus tulus dalam membina hubungan tanpa saling merugikan. Ini betul. C. D, harus ikhlas ketika memberikan sesuatu kepada orang lain. Betul. Kita ke soalan berikutnya. Air laut yang terpisah. Saat sedang mandi, tiba-tiba aku ingat laut. Aku menyukai warna biru jenis apapun. Setiap kali pergi ke pantai, tidak harus selalu saat hari libur. Aku lama-lama memandang air laut lepas. Ini adik-adik bisa baca ya, karena saya terburu-buru ya. Kita langsung ke pertanyaannya ya. Mengapa tokoh aku tiba-tiba teringat laut ketika mandi? Kenapa? A. Fenomena ajaib yang ia tonton membuatnya teringat akan laut. Bukan ya. Laut berwarna biru yang merupakan warna kesukaannya. Kalau adik-adik baca ini jawabannya B ya. Lalu kita ke soalan berikutnya. Ini masih tentang air laut terpisah. Nah, sekarang setelah melihat fenomena air tak tercampur, tokoh aku menjadi lebih memahami bahwa apa? A. Kita semestinya peduli terhadap lingkungan. Bukan. Segala hal memiliki makna dalam kehidupan. Ini betul. Yang C bukan. Kita harus bicara dalam perubahan alam. D juga bukan. Pelestarian alam. Kita ke soalan berikutnya. Air laut yang terpisah. Masih air laut yang terpisah nih. Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi centang. Nih. Jadi sebelum ini dulu baca dulu. Mengapa gambar pada teks tersebut sudah mendukung isi cerita? Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda centang. Jawaban benar lebih dari satu. A. Warna air laut yang berbeda di suatu tempat menganalogikan sebuah perbedaan yang terjadi, bukanlah suatu alasan untuk hidup tidak saling menghargai. Ini betul ya analoginya ya. B.
Warna air laut terpisah di suatu tempat menggambarkan bahwa perbedaan pendapat tidak dapat disatupadukan dalam kondisi apapun, bukan. Perbedaan warna laut menggambarkan keberagaman kehidupan dunia agar tetap damai sesuai dengan pemikiran tokoh, betul. Betul ya. Checklist. Laut membentang yang berwarna biru menggambarkan pengetahuan seorang yang sangat luas sehingga tidak perlu peduli dengan kehidupan orang lain. Bukan ya, kita ke ya sudah selesai adik-adik. Kalau sudah selesai tes, kalian tinggal selesai tes, klik selesai tes. Nanti ada review hasilnya. Review hasilnya ini bisa kalian download unduh hasilnya ya. Nah, adik-adik, sekian dulu dari saya. Saya undur diri, mohon pamit. Kita kembali di video selanjutnya dalam bahasan mungkin ANBK lagi ya, contoh soal ANBK. Cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.